Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang data berkelompok. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita menyaksikan video berikut ini terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Our world is becoming increasingly data-rich and data-dependent. But statistics goes beyond a batting average or shots on goal. In fact, everything is becoming quantitative, with data that is not just in numbers, but numbers that carry information. For example, medical teams design experiments to analyze the complex data they produce in order to search for improved medical treatments and ensure that current medical treatments stay safe and reliable. There are numbers on the abundance and locations of plants and animals, as well as the spread of pollution and the effect that each has on each other. There are numbers used to determine the future of many industries, based on the efficiency with which their goods and services are produced and delivered. Census 2010 was the most recent, full-scale data collection of the U.S. population. But the federal government uses and finds statistics every day, such as the unemployment rate, exports and imports, and crime rates. You, in fact, play a huge role in statistics and become affected by them every day. What you watch on TV influences what kinds of programs are running and what kinds of programs are going to be made. Your shopping trends, whether they are present or not, influences new locations of malls and shopping centers. Your daily commute to work is kept on record to learn what roads are priorities to maintain. These decisions and improvements are made on data and not guesswork. With the growth of data use comes a growing need for those to interpret it. We call these people statisticians, and they produce data, analyze that data to make their meaning clear, and draw practical conclusions from that data. The demand for statisticians is high and continues to grow significantly. In fact, a statistical study has expected that 4.4 million jobs will be created around the world for statisticians by 2015, with 1.9 million of these in the US alone. If you like numbers, look into a statistician career. Statisticians work in many fields, such as education, marketing, psychology, sports, health, and manufacturing. They enjoy good pay and high job satisfaction. Statisticians improve society and in general make the world a better place. All of the numbers in the world follow patterns, oftentimes very complex patterns. But these patterns give statisticians the ability to predict the future. Now what would you do if you could predict the future? Nah, bagaimana videonya tadi? Apakah seru? Pasti seru dong. Nah, dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa statistika itu perannya sangatlah penting. Contohnya dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kesehatan, psikologi, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuknya berupa bagaimana cara kita mengukur tingkat pengangguran di dalam suatu negara. Kemudian, bagaimana cara kita mengukur banyaknya pekerja setiap tahunnya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, langsung saja kita memulai belajar tentang statistika untuk data kelompok. Bagian 2. Materi selanjutnya yaitu tentang rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata jika data tersebut berupa data kelompok? Nah, di sini ada dua rumusnya, yaitu jika kita menggunakan cara konvensional dan cara sandi. Jika kita menggunakan cara konvensional, maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, Fi kali Xi atau data ke I, bagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, Fi. Nah, untuk cara sandi, nanti rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S atau nanti disebut juga dengan rata-rata sementara, ditambah sigma dari Fi kali UI atau kode kelas ke I per sigma Fi kali C. Nah, C ini panjang kelas interval. Nanti rumusnya adalah tepi atas masing-masing kelas dikurang tepi bawahnya masing-masing kelas. Nah, perhatikan nanti antar kelas, panjang kelas intervalnya itu pasti sama. Nah, untuk I-nya sendiri tergantung ada berapa banyaknya data, sehingga nanti sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N data. Nah,
Untuk lebih memahami tentang rata-rata, berikut ini terdapat contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertamanya, di sini diketahui berat badan dari 40 siswa dalam kilogram. Tentukan rata-rata dari berat badan di atas dengan menggunakan cara konvensional dan cara sandi. Nah, yang pertama kita coba dengan cara konvensional. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu XI-nya. XI. Berapakah nilai XI? Nah, di sini kita lihat beratnya 35 sampai 39, kemudian 40 sampai 44 dan seterusnya sampai 60 sampai 64. Nah, sehingga kita cari nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, caranya ada rumus XI sama dengan tepi bawah masing-masing kelas ditambah tepi atas masing-masing kelas dibagi 2. Nah, di sini kita lihat tepi bawah kelasnya di sini jadinya 35 dikurang 0,5 jadinya 34,5. Kemudian tepi atas kelasnya yaitu 39 tambah 0,5 jadinya 39,5. Nah, nanti sama, ke bawahnya juga begitu. 40 jadinya 40 min 0,5 jadinya 39,5. Nanti di sini 44-nya jadi 44,5 tepi atasnya. Nah, maka nanti di sini kita temukan nilai XI-nya adalah 34,5 ditambah 39,5 bagi 2, yaitu 37. Kemudian 39,5 ditambah 44,5 dibagi 2, jadinya 42. Kemudian 45 kurang 0,5 jadinya 44,5 ditambah 49,5 bagi 2 jadinya 47. Kemudian nanti seterusnya jadinya nanti 52, 57, dan nanti yang terakhir 62. Nah, setelah ini kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata rumusnya adalah X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI kali FI per sigma dari FI untuk I sama dengan 1 sampai N buah data. Nah, jadinya sekarang kita cari XI kali FI-nya. Yang pertama 37 kali 4. Nanti hasilnya adalah 148. Ya, 148. Kemudian 11 kali 42 hasilnya adalah 462. Nanti begitu juga sampai ke bawahnya kita kalikan masing-masing XI kali FI-nya sehingga nanti diperoleh sebagai berikut. Nah, seperti ini. Sekarang tugas kita adalah jumlahkan XI kali FI-nya. Nanti kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah dari FI-nya. Yaitu nanti sama dengan kita jumlahkan ini, nanti ditemukan hasilnya adalah 1890 dibagi dengan jumlah dari FI di sini adalah 40. Nah, nanti nolnya kita coret. Maka nanti hasil akhirnya adalah 47,25.
Nah, kita cek apakah cara konvensional jawabannya 47,25. Ya, ternyata jawabannya 47,25. Nah, sekarang kita akan mencoba nomor 2, yaitu cara sandinya. Nah, berarti kita hapus terlebih dahulu saja. Sekarang kita cari rata-rata dengan cara sandi. Nah, cara gimana? Nah, di sini kita lihat bahwa X-nya sudah ada. Nah, sehingga kita bisa mencari UI-nya. Nah, bagaimana cara kita menentukan UI-nya? Pertama, kita misalkan dulu rata-rata sementaranya, X bar S. Nah, untuk rata-rata sementara ini, bisa kalian ambil dari salah satu dari XI ini. Nah, misalkan kita ambil XI-nya di sini 47. Berarti X bar S-nya 47. Nah, karena 47 ada di data ketiga, kelas ketiga, maka nanti UI-nya di sini sama dengan 0. Nah, nanti ke atasnya, nanti nilainya negatif, dimulai dari min 1 dan min 2. Nanti ke bawahnya, mulai dari 1, 2, 3. Nah, gini. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata kan rumusnya adalah X bar untuk cara sandi sama dengan X bar S ditambah dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI kali UI per sigma FI kali intervalnya. Nah, perhatikan bahwa interval kelas pertama, kelas kedua, itu akan sama. Begitu pula dengan seterusnya sampai 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita lihat bahwa C-nya itu adalah 39,5 dikurang 34,5 sama dengan 5. Interval kelas kedua pun juga 5, 3 pun 5. Nah, sama dengan, nah sekarang kita cari dulu FI kali UI-nya. Kali UI-nya. Nah, yaitu min 2 kali 4, jadinya min 8. Kemudian 11 kali min 1, yaitu min 11. 12 kali 0, jadinya 0. 7 kali 1, sama dengan 7. 4 kali 2, 8. Dan 2 kali 3, 6. Nah, sekarang kita cari total dari FI kali UI-nya. Nanti kemudian hasilnya dibagi dengan FI-nya ini. Sehingga nanti jika kita masukkan ke sini, jadinya 47 ditambah penjumlahan dari FI kali U yaitu min 8 dikurang min 11 tambah 0 tambah 7 tambah 8 tambah 6. Maka nanti ditemukan hasilnya adalah 2. Per tadi jumlah dari FI yaitu 40. Kemudian kita kalikan dengan 5. Sama dengan 47 ditambah, ini kan jadi 8 ya. 8, 2 per 8 jadinya 1/4. Nah, 1/4 itu kan 0,25 ya. 0,25
Sehingga nanti 47 ditambah 0,25 hasilnya adalah 47,25. Nah, kita cek apakah sama juga jawabannya. Nah, ternyata jawabannya sama. Di sini kebetulan juga kita misalkan X bar S-nya 47. Nah, jika kalian ingin mencoba X bar S-nya sama dengan 52, maka nanti UI di kelas keempat ini harus bernilai 0. 0. Nanti ke bawahnya mengikuti, jadinya ini 1, 2. Kemudian nanti ke atasnya min 1, min 2, min 3. Begitu pula jika ingin mengambil X bar S yang 42, maka nanti UI sama dengannya di sini. Nanti ke atasnya min 1, ke bawahnya jadinya 1, 2, 3, 4. Nah, nanti hasil juga akan sama, 47,25. Nah, sekian untuk contoh soal 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Untuk contoh soal kedua, di sini diberikan data dalam bentuk histogram. Tentukan rata-rata dari data di atas dengan menggunakan cara konvensional dan cara sandi. Nah, perhatikan di sini yang diketahui adalah XI-nya. Yang pertama, XI-nya 65, X2-nya 70, X3 75, dan seterusnya sampai X terakhir yaitu X6 sama dengan 90. Nah, sehingga langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu tabelnya. Kan tadi di sini XI-nya sudah diketahui ya. 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Dengan frekuensi masing-masing. Sekarang kita cari nilai tengah dari sini yang ditandai dengan huruf X. Cara gimana? Untuk yang di sini, tentukan nilai tengah dari 65 dan 70, yaitu 67,5. 67,5. Kemudian antara 70 sampai 75 yaitu 72,5. Antara 75 sampai 80 77,5. Antara 80 sampai 85 itu 82,5. Dan yang terakhir antara 85 sampai 90 nanti 87,5. Nah, sehingga jika kita buat tabelnya, maka akan menjadi seperti ini. Nilai Nah, di sini kita perhatikan 67,5 berada di sini. Sehingga ini adalah tepi atas untuk kelas pertama dan tepi bawah untuk kelas kedua. Nah, sehingga nanti di sini nilainya 67. 67. Kemudian untuk kelas kedua dimulai dari 68. 68 sampai 72,5 berarti 72, 73 sampai 77, kemudian 78 sampai 82, kemudian 83 sampai 87, dan yang terakhir 88 sampai. Nah, untuk mengetahui
nilai ini, tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas terakhir. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu intervalnya. Intervalnya adalah C sama dengan 72,5 min 67,5. Nilainya adalah 5. Sama juga nanti 77,5 dikurang 72,5 hasilnya akan 5 juga. Nah, sehingga 67,5 nanti dikurangkan dengan 5, maka hasilnya adalah 62. Karena di sini 62,5, maka nanti nilainya 63. Dan yang terakhir, di sini kan diketahui yang di sini 87,5. Nah, untuk mencari tahu tepi atas kelas terakhir, 87,5 ditambah 5, jadinya 92,5. Sehingga nanti di sini 92. Nah, frekuensinya masukin. Masing-masing 3, 5, 10, 9, 8. Dan yang terakhir adalah 5. Nah, di sini kan XI-nya juga sudah diketahui, sehingga kita bisa langsung mencari XI kali FI-nya. Nah, mungkin kita hapus terlebih dahulu saja. Sekarang kita akan mencari XI kali FI-nya. Yang pertama, di sini 65 dikali 3 sama dengan 195. Kemudian 70 kali 5 jadinya 350. Selanjutnya 75 kali 10, 750. 80 kali 9, 720. 85 kali 8, 680. 680. Dan yang terakhir 90 kali 5, 450. Nah, nanti kita jumlahkan dan saja ini. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Sehingga untuk XI kali FI jumlahnya adalah 3145. Dibagi dengan FI-nya tadi sudah diketahui 40. Nah, 3 tambah 5, 8, 18, 27, 35, 40. Nah, kemudian tinggal kita bagi saja. Jadinya nanti X bar sama dengan 3145 bagi 40. Sama dengan 3145 dibagi 40, hasilnya adalah 78,625. Nah, kita cek apakah dengan cara konvensional hasilnya 78,625. Ya, ternyata jawabannya sama, 78,625. Lanjut dengan cara sandi. Kita hapus terlebih dahulu saja. Sama kayak tadi, kita tentukan dulu X bar S-nya. Di sini sudah diketahui XI-nya. Nah, kita misalkan X bar S-nya sekarang di 80. X bar S sama dengan 80. Nah, sehingga nanti UI-nya untuk kelas keempat nanti nilainya 0. Kemudian di sini min 1, ini min 2, dan ini min 3. Kemudian
saat X-nya 85, UI-nya 1, ini 2. Kemudian kita kalikan UI-nya dengan FI. FI kali UI. Min 3 kali min 3, min 9. Min 2 kali 5, min 10. Min 1 kali 10, min 10. 0 dikali 9, 0. Kemudian 1 kali 8 nanti 8. Dan 2 kali 5, 10. Sehingga jika kita jumlahkan, nanti hasilnya adalah min 19, min 29, min 21, min 11. Dari sini, kita dapat menentukan X-bar-nya. X-bar sama dengan XS-nya tadi 80, ditambah dalam kurung min 11 per jumlah dari frekuensinya 40 kali 5. Karena interval tadi 5. Kita coret sehingga ini hasil 8. Nah, 80 jadinya dikurang 11 per 8. Maka ditemukan hasilnya adalah 78,625. Nah, kita cek apakah jawabannya sama jika menggunakan cara sandi. Ya, ternyata jawabannya sama. Di sini X-bar-nya 78,625. Nah, mungkin sekian untuk materi tentang rata-rata data kelompok. Ya, berdasarkan materi yang sudah disampaikan dalam video kali ini, maka kami dapat menyimpulkan bahwa rata-rata dalam penyelesaiannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu dengan menggunakan cara konvensional, dan yang kedua adalah cara sandi. Untuk cara konvensional, rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, XI kali FI per sigma I sama dengan 1 sampai N, FI. Dengan XI adalah nilai tengah dari setiap interval, FI adalah frekuensi dari setiap kelas, dan X-bar rata-ratanya. Dan untuk cara sandi, rumusnya adalah X-bar sama dengan X-bar S ditambah dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali UI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali C. Dengan X-bar S-nya itu rata-rata sementara, UI adalah kode kelas di setiap kelasnya, dan C adalah panjang intervalnya. Nah, misalkan jika kita ambil rata-rata sementaranya itu di kelas keempat, maka kode kelas keempat itu haruslah bernilai 0, kemudian nanti bernilai positif di bawah kode kelasnya, dimulai dari angka 1, dan bernilai negatif untuk kode kelas di atas rata-rata sementara, dimulai dari min 1 sampai ke atas nanti angka terakhirnya. Nah, mungkin sekian untuk materi yang telah disampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.